Istri curiga mantan pacar suami datang ke rumah. Istri baru pulang dibuat syok saat lihat suaminya sedang asik lakukan ini. Di ruang tamu yang remang, Farhan dan Susan berdiri berhadapan dengan tatapan penuh kebencian yang menyesakan. Beberapa bulan terakhir, rumah yang dulu penuh dengan kehangatan berubah menjadi dingin, hampir membeku. Kata-kata lembut sudah jarang terdengar, hanya desahan nafas panjang dan bisikan ketidakpuasan yang kian hari makin menumpuk. Di kamar Fahri, si sulung yang baru berusia 12 tahun berusaha menenangkan kedua adiknya, Laila dan Dimas yang sudah mulai menangis pelan karena mendengar suara keras dari ruang tamu. Fahri mencoba tampak tenang, tetapi hatinya juga ketakutan. Di ruang tamu, suara Farhan memecah keheningan malam. "Sampai kapan kamu mau seperti ini, Susan? Kamu gak pernah percaya sama aku. Apapun yang aku lakukan, selalu ada saja yang salah di matamu." Susan dengan mata berkaca-kaca namun nada suaranya tetap tajam. "Kamu bicara soal percaya?" "Farhan, percaya? Setelah semua ini kamu masih minta aku percaya? Lihat kan? Aku baru saja bicara tapi kamu sudah langsung menghakimi. Kamu selalu berpikir buruk tentang aku. Dari dulu kamu selalu cemburu berlebihan." "Cemburu berlebihan? Kamu pikir seperti ini karena apa?" "Aku tahu, Farhan. Aku tahu tentang Mira." Farhan terdiam sejenak. Kata-kata Susan seperti tamparan yang menghantam keras. Mencoba tenang, namun suaranya gemetar. "Susan, kita hanya berteman. Kamu terlalu banyak menilai." "Teman? Kamu pikir aku bodoh? Semua orang bicara tentang kalian. Setiap kali kamu pulang terlambat, setiap kali kamu bilang ada urusan penting. Kamu pikir aku nggak tahu?" "Dengar, Susan, aku lelah. Setiap hari aku bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan kita. Tapi kamu selalu mencari-cari kesalahanku. Kamu nggak pernah puas." Susan tersenyum getir. "Jadi ini salahku? Setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih menyalahkan aku. Kenapa kamu nggak jujur aja, Farhan? Katakan kalau kamu memang sudah tidak peduli pada keluarga ini." Farhan menghela nafas panjang menatap Susan dengan campuran perasaan marah dan kecewa. "Aku selalu peduli, Susan. Tapi apa kamu peduli dengan perasaanku? Setiap hari aku merasa diawasi, dikontrol. Seakan kamu gak percaya aku sama sekali. Apa kamu tahu betapa mencekiknya itu?" Susan menatapnya tajam. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Mencekik? Kamu bicara soal perasaanmu, sementara aku harus menanggung semua ini sendiri. Setiap kali anak-anak bertanya, aku berusaha tegar di depan mereka. Aku gak pernah cerita soal Mira, karena aku masih berharap kamu berubah. Tapi kamu gak pernah sadar." Di balik pintu, Fahri memeluk Laila dan Dimas yang makin erat. Laila mulai terisak pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Jangan nangis, Laila. Semuanya kan baik-baik saja kok. Ibu sama ayah cuma lagi marah, nanti mereka pasti damai." Namun di dalam hatinya, Fahri merasa takut akan kebohongannya sendiri. Farhan berusaha menahan emosi tapi nadanya masih keras. "Kamu pikir aku gak merasa bersalah? Aku gak pernah berniat nyakitin kamu, Susan. Tapi dengan semua ketidakpercayaanmu, aku gak tahu harus bagaimana." Susan, suaranya mulai melemah namun tetap tajam. "Kalau begitu kenapa Mira? Kenapa dia harus ada di antara kita, Farhan? Apa aku kurang? Apa aku gak cukup?" Farhan memandang Susan dengan wajah penuh rasa bersalah dan frustasi. Aku gak bisa menjawab itu, Susan. Aku gak tahu. Ya aku tahu. Aku merasa kamu gak pernah percaya sama aku." Susan mengusap air matanya, menatap Farhan dengan pandangan yang putus asa. "Ini bukan soal kepercayaan, Farhan. Ini soal keluarga kita. Kamu menghancurkannya. Kamu tahu apa artinya itu untuk anak-anak kita?" Farhan suaranya bergetar, merasa bersalah namun juga marah. "Anak-anak, aku tahu mereka penting." "Aku tahu itu, Susan. Tapi kalau kamu terus seperti ini, selalu menuduh, aku gak tahu bagaimana aku bisa bertahan." Susan terdiam. Rasa sakit di hatinya semakin dalam, sementara Farhan mulai menundukkan kepala. Keheningan memenuhi ruangan, menyisakan hanya suara isak tangis pelan dari kamar anak-anak mereka. Mereka berdua sadar tidak ada pemenang dalam pertengkaran ini, hanya rasa perih yang tertinggal. Di balik pintu, Faria mendengar keheningan mulai menghela nafas lega, berharap semuanya berakhir. Namun di hati kecilnya ia tahu sesuatu telah berubah, sesuatu yang mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Ia tetap memeluk adik-adiknya erat, mencoba melindungi mereka dari kenyataan pahit yang baru saja ia saksikan. Dulu, rumah mereka tak pernah sunyi dari gelak tawa. Kehidupan sederhana Susan dan Farhan penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Susan adalah istri yang penyayang, selalu sigap mendampingi Farhan. Ia tahu betul bahwa kehidupan mereka tidak bergelimang harta. Tapi baginya, senyuman Farhan dan tawa anak-anak cukup untuk mengisi rumah dengan kebahagiaan.
Farhan bekerja keras sebagai pedagang sayur di pasar. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Susan selalu bangun menyiapkan bekal sederhana untuk Farhan. Mereka selalu duduk bersama di meja dapur menikmati sarapan sambil bercengkrama sebelum Farhan berangkat bekerja. Di saat itu kehidupan mereka begitu damai. Suatu pagi yang tenang di dapur, Farhan duduk di kursi sambil menikmati secangkir kopi panas. Susan berdiri di dekatnya, meletakkan piring berisi nasi dan lap sederhana di meja. "Terima kasih ya Bu, kamu selalu bikin pagi menjadi semangat, masakannya selalu enak," ujar Farhan. Susan tersenyum sambil menatap Farhan dengan lembut. "Ya ampun Mas, kalau kamu semangat, aku juga selalu senang. Kamu kerja keras untuk keluarga ini. Masakan ini untuk kamu, dan itu aku harap bisa membuatmu bahagia. Masak untuk kamu itu kebahagiaan buat aku." Farhan menyeruput kopinya pelan. "Kalau anak-anak sudah bangun, tolong kasih tahu ya, biar bisa aku peluk dulu sebelum berangkat. Rasanya gak lengkap kalau belum lihat mereka tersenyum di pagi hari." Susan mengangguk, tersenyum lembut. Pasti mas, kamu tahu kan mereka senang banget kalau ayahnya sempat pamitan sebelum kerja. Fahri selalu bangga cerita di sekolah kalau ayahnya pedagang sayur paling baik." "Iya, anak-anak kita memang luar biasa Bu. Mereka yang bikin aku selalu semangat. Kadang aku lelah, tapi kalau ingat wajah mereka, rasanya semua pengorbanan ini sepadan." Susan memandang Farhan dengan bangga. "Kamu ayah yang hebat Mas, anak-anak sayang banget sama kamu, dan aku juga bangga punya suami sepertimu." "Kita saling melengkapi Bu, kalau aku kuat itu karena kamu yang selalu di sampingku." Anak-anak bangun dan berlari keluar kamar. Fahri memimpin adik-adiknya menyambut ayah mereka. Ayah, hari ini jual sayur lagi ya? Fahri mau bantu ayah nanti sore," ucap Fahri dengan antusias. Farhan mengangkat Fahri dan memeluknya. "Wah, anak ayah pinter banget, mau bantu ayah terus. Tapi kamu harus fokus dulu, baru bisa bantu ayah ya. Ayah jangan lupa bawa sayur buat kita juga ya, biar ibu bisa masak buat kita." Layla menggandeng tangan Farhan dengan mata berbinar. Farhan tertawa kecil. Iya, ayah gak akan lupa. Sayur-sayur terbaik cuma untuk ibu dan kalian." Mereka tertawa bersama penuh kehangatan, meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan terpancar di antara mereka. Farhan berangkat dengan semangat membawa bekal sederhana dari Susan dan doa yang selalu ia bawa dalam hatinya. Kehadiran Mira dalam hidup Farhan awalnya disambut baik oleh Susan. Baginya Mira hanyalah teman lama suaminya, seseorang yang mengingatkan Farhan pada masa lalunya yang penuh kerja keras. Bahkan Susan berusaha ramah saat pertama kali Mira berkunjung ke rumah mereka. Dengan senyuman tulus Susan memperkenalkan Mira kepada ketiga anak mereka, dan anak-anak pun menyambut Mira dengan ceria. Namun seiring berjalannya waktu, Susan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Farhan lebih sering pulang larut. Alasannya urusan bisnis menjadi selalu sering terdengar. Dan ketika Susan mencoba menanyakan lebih jauh, Farhan hanya menjawab dengan singkat atau terlihat tergesa-gesa. Hati Susan perlahan mulai dipenuhi keraguan dan kecemasan. Setiap kali ia melihat Mira dan Farhan berbincang dengan akrab, ia merasa sesak. Perasaannya yang awalnya kecil ini akhirnya tumbuh menjadi rasa cemburu yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Suatu malam di ruang tamu, saat Farhan baru pulang dengan wajah lelah namun terlihat puas, Susan menunggu sambil menyeduh teh untuknya. Namun, malam itu Susan tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan cemburunya. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang telat ya? Ada urusan bisnis yang sulit?" Farhan sambil melepaskan jaketnya. "Iya Bu, bisnis sayur kita mau dikembangin sedikit, jadi ada banyak yang harus aku urus." Susan menyodorkan cangkir teh dan duduk di sebelah Farhan. "Oh begitu, Mira sering bantu ya?" Farhan terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Ya, dia cukup berpengalaman. Lagi pula aku merasa terbantu dengan adiknya dia." Susan tersenyum tipis namun pandangannya tak bisa menyembunyikan rasa curiga. "Oh ya? Bagus kalau dia bisa bantu. Tapi kenapa harus selalu kamu dan Mira yang bertemu Mas? Kan kamu juga punya teman lain di pasar." Farhan merasa terpojok. "Susan, kamu jangan berpikir macam-macam. Ini cuma soal bisnis. Mira paham banyak tentang pemasaran dan itu yang kita butuhkan. Semua ini juga untuk kebaikan keluarga kita." Susan menahan napas dan mencoba bersikap tenang. "Aku ngerti Mas, tapi kamu harus tahu. Aku juga khawatir. Aku ini istri kamu Mas. Aku tahu kamu lebih dari siapapun." Dengan nada suaranya yang mulai meninggi, Farhan merasa tidak suka diselidiki. "Susan, tolong jangan jadi posesif seperti ini. Aku gak melakukan apapun yang salah. Aku cuma kerja keras untuk keluarga ini dan kamu malah meragukan aku." "Farhan, aku ini istri kamu. Aku punya hak untuk tahu. Setiap hari kamu pulang makin larut dan setiap kali aku tanya, jawabannya selalu bisnis. Aku cuma takut Mas." "Susan, sudahlah. Ini semua demi kebaikan keluarga.
kamu gak perlu cemas. Susan akhirnya tak bisa menahan emosinya lagi. Aku gak perlu cemas, kamu bilang. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Mira dibandingkan dengan aku atau anak-anak? Apa itu salah kalau aku merasa sakit melihat kalian begitu dekat? Keesokan harinya saat Mira datang ke rumah untuk menjemput Farhan, Susan menyambutnya dengan sopan, tetapi kali ini ada kilatan berbeda di matanya. Halo Susan, maaf ya, aku langsung datang. Soalnya Farhan bilang ada beberapa dokumen yang harus diurus, ujar Mira dengan senyum ramah. Susan tersenyum namun dengan nada dingin. Oh, gak apa-apa Mir. Kamu memang rajin ya, tapi hari ini aku akan menemani Farhan. Lagi pula sebagai istrinya, aku juga harus tahu kan urusan bisnis yang kalian bicarakan. Mira terlihat sedikit terkejut namun berusaha tetap tersenyum. Oh begitu, kalau begitu kita bertiga saja ya. Farhan merasa suasana mulai tegang. Susan, aku pikir kamu gak perlu ikut. Ini urusan pasar, kamu pasti akan bosan. Susan menatap Farhan dengan tegas. Kenapa mas? Kenapa aku gak boleh ikut? Aku juga bisa belajar tentang bisnis kita. Aku yakin gak ada salahnya aku ikut kan? Farhan menatap Susan dengan wajah tegang. Susan, jangan seperti ini. Aku cuma gak mau kamu merasa capek. Susan, nada suaranya mulai meninggi. Capek? Kamu pikir aku gak capek di rumah setiap hari? Menunggu suami yang pulangnya makin larut. Kamu pikir aku gak merasa terluka saat kamu bilang lebih nyaman cerita sama Mira daripada aku? Farhan terlihat kaget mendengar perasaan Susan yang selama ini ia abaikan. Susan, bukan itu maksudku. Kamu terlalu jauh menafsirkannya. Susan menahan tangis, suaranya semakin pelan. Farhan, aku ini istri kamu. Aku cuma ingin diprioritaskan, dihargai, merasa berarti. Mira yang mendengar percakapan itu mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar bahwa kehadirannya perlahan mulai mengusik rumah tangga Susan dan Farhan. Dengan enggan dia berpamitan dan berjanji akan menghubungi Farhan di lain waktu. Setelah Mira pergi, suasana di rumah terasa dingin. Farhan dan Susan saling diam, seolah-olah tak ada hal yang bisa diperbaiki. Malam itu, Susan hanya bisa duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga mereka. Ia merasa kehampaan yang menyakitkan, menyadari bahwa cinta yang dulu begitu kuat kini retak. Ia berharap meskipun hanya sedikit, Farhan masih bisa mengingat dan menghargai cinta yang pernah mereka bangun. Namun entah bagaimana, Susan tahu bahwa harapannya semakin menipis. Sejak kehadiran Mira, Farhan perlahan mulai berubah. Dulu ia selalu menyiapkan ponselnya dengan santai di atas meja atau lemari. Tapi kini ia tak lagi meletakkannya sembarangan, selalu membawanya kemanapun ia pergi. Bahkan ke kamar mandi. Setiap ada pesan masuk ia tampak gelisah, terkadang tersenyum sendiri lalu segera menghapusnya. Di hati Susan rasa curiga semakin besar namun ia menahan diri. Hingga satu malam saat Farhan tertidur lelap di sofa ruang tamu karena kelelahan, Susan melihat ponselnya tergeletak begitu saja di atas meja. Hatinya berdebar, dengan tangan gemetar ia membuka ponsel Farhan. Begitu melihat layar, perasaannya hancur seketika. Di sana tertulis beberapa pesan mesra dari Mira. Susan terdiam membaca pesan yang penuh kata-kata sayang dari Mira. Matanya mulai berkaca-kaca dan tanpa sadar ia mengguncang bahu Farhan yang masih tertidur, membangunkannya dengan tiba-tiba. Farhan terkejut melihat Susan dengan ponselnya di tangan. Farhan dengan nada kaget dan defensif. Susan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu pegang ponselku? Susan dengan suara yang bergetar menahan tangis. Farhan, ini apa maksudnya? Susan menunjukkan pesan-pesan dari Mira. Mencoba mengambil ponselnya dengan tergesa-gesa, Farhan berkata, kamu gak seharusnya ngintip ponselku. Ini privasi. Susan menatap Farhan dengan kecewa. Privasi? Farhan, aku ini istrimu. Aku punya hak untuk tahu kalau ada perempuan lain yang mengirim pesan mesra ke suamiku. Kenapa mas? Kenapa kamu berubah? Farhan terdiam, terlihat bingung dan salah tingkah. Susan, kamu salah paham. Mira cuma teman. Kamu terlalu membesar-besarkan. Kalau cuma teman, kenapa harus ada kata-kata seperti ini? Kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi? Apa kamu masih punya rasa pada perempuan ini? Farhan menunduk, tak bisa menjawab langsung. Aku gak tahu Susan. Aku merasa Mira memahami aku dengan cara yang berbeda. Mungkin aku lelah, mungkin aku bosan. Susan dengan suara tersedak merasa terluka semakin dalam. Bosan? Bosan kamu bilang, dan kamu lebih memilih Mira. Padahal aku selalu di sini, setia menemanimu setiap hari. Aku selalu mendukungmu, berusaha mengerti, tapi kamu malah memilih orang lain. Farhan dengan suara rendah masih menghindari tatapan Susan. Susan, aku gak pernah berniat menyakitimu. Ini semua terjadi begitu saja. Aku bingung. Mungkin aku memang salah, tapi tolong jangan marah seperti ini. Susan tersenyum pahit. Marah? Aku bahkan gak bisa marah. Aku cuma merasa hancur. Apa yang kurang dariku mas? Apa aku kurang baik, kurang mendukung, kurang mencintaimu? Farhan terdiam, merasa bersalah tapi tidak tahu harus berkata apa. Susan, aku sendiri gak bisa menjawab itu. Kamu selalu baik, tapi mungkin kita terlalu lama bersama. Semuanya terasa berubah.
Susan dengan nada berbisik seolah bicara pada dirinya sendiri. Jadi, selama ini kamu merasa ada yang kurang. Sementara aku di sini menjaga rumah, merawat anak-anak, dan mencintaimu sepenuh hati. Aku pikir itu cukup. Farhan merasa tertekan dan semakin tidak nyaman. Susan, mungkin kita butuh waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Susan menatap Farhan dengan penuh kekecewaan. Waktu untuk berpikir? Farhan, kamu adalah suamiku, ayah dari anak-anak kita. Kamu mengkhianati aku dan sekarang kamu minta waktu? Setelah kejadian malam itu, Susan merasa dunianya runtuh. Ia tetap mencoba bertahan demi anak-anak. Berusaha tegar meski hatinya hancur. Setiap kali melihat Farhan yang mulai menjauh, ia hanya bisa merasakan perih yang tak terucapkan. Malam-malam berlalu dengan Susan yang terjaga sendirian, memikirkan kesalahan apa yang mungkin ia lakukan hingga Farhan mencari kebahagiaan di tempat lain. Di sisi lain, Farhan semakin terjebak dalam kebingungan. Ia merasa bersalah, namun pesona Mira memberinya perasaan baru yang tak bisa ia jelaskan. Meski menyayangi keluarganya, ada celah di hatinya yang seolah ingin diisi oleh kehadiran Mira. Dengan suara rendah, ia tak ingin anak-anak mendengar. Farhan, aku ingin kita bicara baik-baik. Bukan soal kamu dan aku, tapi juga soal anak-anak. Mereka pantas memiliki keluarga yang utuh. Farhan menunduk, tampak masih bingung. Susan, aku mengerti. Aku juga gak bisa mereka terluka, tapi aku merasa ada yang berubah dan itu membuatku bingung. Mas, aku ini istrimu. Kita sudah menjalani semuanya bersama. Aku siap memperbaiki semuanya. Asal kamu mau mencoba. Tolong demi kita, demi anak-anak. Farhan masih ragu, terlihat bersalah, namun tak bisa memberikan jawaban pasti. Aku butuh waktu, Susan. Aku janji aku akan berpikir. Susan dengan suara bergetar. Berpikir, Farhan, jangan biarkan keluargamu terluka lebih lama. Aku bisa bertahan, tapi anak-anak? Fari mulai mengerti, dia anak yang cerdas, dia pasti merasa ada yang berbeda. Tolong, jangan buat mereka kehilangan. Farhan menarik nafas panjang, terdiam sesaat. Aku mengerti. Aku berjanji akan mencoba memperbaikinya. Namun di hati Susan, janji Farhan terasa hampa, seperti kata-kata yang hanya diucapkan tanpa niat pasti. Ia tahu suaminya kini adalah sosok yang berbeda dari Farhan yang dulu dia kenal. Sosok yang dulu selalu memberikan kehangatan di rumah kini semakin dingin. Semakin jauh. Malam itu, Susan kembali terjaga sendirian. Ia memandang langit-langit kamar, memikirkan anak-anaknya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah perjuangannya mempertahankan keluarga ini masih ada gunanya. Ia hanya berharap, meskipun kecil, bahwa Farhan akan menyadari kesalahannya dan memilih untuk kembali kepada keluarganya. Tapi ia juga sadar bahwa cinta yang dulu begitu kuat kini mungkin telah berubah, dan kenyataan pahit ini mungkin adalah sesuatu yang harus ia terima. Susan tidak lagi bisa menahan perasaannya. Setelah menemukan pesan-pesan mesra dari Mira, ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan berani menghadapi perempuan yang telah mengganggu keluarganya. Hari itu dengan perasaan yang campur aduk antara marah, terluka, dan takut, Susan memberanikan diri menemui Mira di tempat di mana Mira biasa bertemu Farhan. Susan berdiri di depan Mira mencoba menahan air mata dan menyembunyikan gemetar tangannya. Namun Mira hanya menyambutnya dengan senyum sinis seolah-olah menikmati kesempatan ini untuk mempermalukan Susan. Aku datang ke sini bukan untuk bertengkar, Mira. Aku cuma mau bicara baik-baik. Kamu tahu kan, aku istri Farhan. Kamu tahu bahwa dia punya anak-anak yang butuh dia di rumah. Mira tersenyum sinis sambil melipat tangan di dada. Oh, Susan, aku tahu proses siapa kamu. Kamu istri yang terus-terusan merengek dan menuntut dari Farhan, sampai dia muak dan mulai mencari kebahagiaan di tempat lain. Susan menahan emosi dengan suara bergetar. Kebahagiaan di tempat lain? Kamu pikir Farhan akan bahagia dengan cara menghancurkan keluarganya? Kamu benar-benar gak tahu diri, Mira. Mira tertawa kecil, nada bicaranya tajam. Kamu yang gak tahu diri, Susan. Lihat diri kamu. Farhan bahkan bosan ada di rumah. Dia muak sama kehidupan membosankan kalian. Kalau dia bahagia denganmu, apa dia akan ada di sisi bersamaku? Susan menunduk sejenak, mencoba menenangkan diri, kemudian menatap Mira dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh keteguhan. Mira, aku dan Farhan sudah menjalani hidup yang panjang bersama. Kami pernah melewati banyak cobaan. Aku masih percaya dia akan kembali ke keluarga kami. Mira mengangkat alis dengan nada mengejek. Kembali? Jangan bermimpi, Susan. Dia lebih bahagia bersamaku. Aku memberinya kehidupan yang gak bisa kamu kasih. Kamu hanyalah bayangan dari masa lalu yang membosankan untuknya. Susan merasakan hatinya hancur, namun ia mencoba tegar demi keluarganya. Jadi menurutmu, cinta itu cuma soal kesenangan? Pernikahan itu bukan sekedar kesenangan, Mira. Ada tanggung jawab, ada komitmen, dan ada anak-anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Kamu gak akan pernah mengerti. Mira dengan wajah tak peduli merendahkan Susan. Oh, tolonglah, anak-anak. Kamu pikir mereka cukup untuk membuat Farhan bahagia?
Kalau dia benar-benar mencintai kamu, dia nggak akan pernah mendekatiku. Dia butuh yang lebih dari sekedar istri rumahan seperti kamu. Susan merasa terluka tapi berusaha tetap tenang. Mira, aku akan tetap bertahan. Aku akan berjuang untuk keluargaku. Kamu mungkin mengambil Farhan sementara, tapi kamu gak akan bisa mengambil semua kenangan dan ikatan yang sudah kami bangun. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi keluargaku. Mira menyeringai, mengejek Susan dengan nada angkuh. Susan, kamu tahu, aku merasa kasihan melihat kamu begitu desperate. Kalau kamu pikir bisa menang hanya dengan kenangan, kamu salah. Farhan lebih menikmati hidupnya sekarang, jauh dari kewajiban rumah tangga dan tangisan anak-anak. Susan mengepalkan tangan, menahan air mata yang mulai mengalir. Mira, suatu hari kamu akan mengerti arti keluarga dan komitmen, dan mungkin saat itu kamu akan menyadari betapa buruknya tindakan kamu. Aku mungkin tersakiti, tapi aku gak akan merusak kehidupan orang lain seperti yang kamu lakukan. Mira mengangkat bahu dengan santai. Ya, simpan saja nasihatmu untuk dirimu sendiri. Ya, aku tahu Farhan sudah membuat pilihan, dan kamu hanya menghalanginya dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah konfrontasi dengan Mira, Susan pulang dengan perasaan hancur dan kelelahan. Air mata yang ia tahan selama percakapan itu akhirnya tumpah begitu saja. Ia sampai di rumah, tapi di dalam hatinya ada tekad yang semakin kuat. Meskipun hancur, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan demi anak-anaknya. Beberapa malam kemudian, Farhan pulang lebih awal dari biasanya. Susan tahu ia perlu berbicara dengannya, mengungkapkan apa yang ia rasakan setelah konfrontasi dengan Mira. Susan, dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Farhan, kita perlu bicara. Aku gak bisa terus begini, memendam semuanya sendirian. Farhan menatap Susan dengan ekspresi lelah. Susan, aku juga lelah. Kamu tahu semua ini gak mudah buatku. Kamu pikir hanya kamu yang lelah? Setiap hari aku bertahan dengan rasa sakit, menyaksikan orang yang aku cintai memilih perempuan lain. Aku bertemu Mira atau enggak? Aku sudah melihat sisi dirinya yang kamu gak tahu. Kamu bertemu Mira, apa yang dia katakan? Dengan nada suara terluka, Susan berkata, dia bilang kamu lebih bahagia bersamanya. Dia bilang bahwa aku cuma bayangan masa lalu yang membosankan buatmu. Benarkah begitu, Farhan? Apa itu yang kamu rasakan selama ini? Farhan menatap ke arah lain dan tak bisa menjawab langsung. Susan, ini bukan soal kamu atau anak-anak. Aku memang merasa terjebak dalam hidup yang sama setiap hari. Mira memberiku perasaan berbeda, sesuatu yang aku rasa sudah hilang. Perasaan yang sudah hilang, dan kamu pikir menghancurkan keluarga ini adalah jawabannya? Farhan, kamu pernah bilang bahwa keluarga adalah segalanya buat kita. Apa itu sudah tidak berarti lagi buatmu? Farhan terdiam, merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk. Aku gak tahu, Susan. Aku bingung. Aku merasa bersalah, tapi di sisi lain, aku gak bisa mengendalikan ini. Susan menahan tangis, tapi berusaha tegar. Farhan, ingat siapa yang selalu ada di sisimu selama ini. Aku dan anak-anak kita adalah keluarga. Rumah yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Jangan hancurkan itu hanya karena perasaan sesaat. Farhan memandang Susan mulai menyadari besarnya luka yang ia sebabkan. Susan, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah melampaui batas. Tapi apakah aku masih pantas untuk keluarga ini setelah semua yang aku lakukan? Susan dengan tatapan penuh luka namun masih menyimpan harapan. Ini bukan pertanyaan untukku. Farhan, itu adalah pilihan yang harus kamu buat sendiri. Aku hanya berharap kamu ingat akan janji yang pernah kamu ucapkan dulu. Aku masih di sini, tapi jika kamu memilih jalan lain, aku akan pergi demi anak-anak. Susan pergi meninggalkan Farhan di ruang tamu, meninggalkan suaminya yang penuh kebingungan dan kesedihan. Hatinya terluka parah, tapi ia tahu bahwa demi anak-anaknya, ia harus segar. Di tengah malam yang sunyi, Farhan hanya bisa duduk terdiam, bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan yang ia cari sepadan dengan kehilangan keluarga yang pernah ia cintai? Sejak konfrontasi itu, Farhan tak lagi sama. Ia sering menghabiskan waktu di luar rumah, jarang memberi kabar. Dan setiap kali pulang, ia lebih sering menutup diri di kamar atau berbicara dengan nada kasar pada Susan, bahkan pada anak-anak. Farhan terlihat makin cuek, seiring mengabaikan mereka meskipun anak-anak mencoba meraih perhatiannya. Hati Susan terluka setiap kali melihat tatapan sedih anak-anak yang bingung mengapa ayah mereka berubah. Namun ia terus berusaha memberikan kehangatan yang seolah telah hilang dari rumah mereka. Bahkan, ketika ia sendiri merasa patah, anak-anak mulai menyadari perubahan ini, dan mereka semakin sering bertanya kepada Susan. Suatu sore, saat Farhan baru saja keluar dari rumah, tanpa memberitahu, Fahri, anak sulung mereka, memberanikan diri berbicara dengan Susan yang tengah duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Susan tersenyum kecil mencoba menutupi kegelisahannya. Iya nak, ayah ada urusan di luar. Kenapa ayah gak pernah main sama kita lagi, Bu? Dulu ayah selalu ajak kita jalan-jalan atau baca cerita sebelum tidur. Sekarang ayah gak pernah ada buat kita.
Susan terdiam, berusaha menahan air mata, lalu membelai kepala Fahri dengan lembut. Nah, ayah sedang sibuk. Mungkin ayah ada banyak hal yang harus dipikirkan. Tapi percayalah, ayah tetap sayang sama kamu dan adik-adik. Tapi kenapa Bu? Ayah sering marah sama ibu. Aku dengar waktu ayah teriak-teriak kemarin malam. Aku takut Bu. Susan memeluk Fahri erat, menahan perasaan sedih yang meluap. Kamu gak usah takut sayang. Ibu akan selalu ada di sini buat kamu dan adik-adik. Ibu janji kita akan tetap bersama. Hari demi hari sikap Farhan semakin dingin. Dan Susan hanya bisa bertahan dengan hati yang semakin hancur. Setiap malam ia menunggu Farhan pulang, berharap bahwa suatu saat suaminya akan menyadari kesalahan dan kembali pada keluarganya. Namun yang ia terima justru cemoohan dan perlakuan dingin dari Farhan. Hingga satu malam, saat Farhan pulang dengan wajah penuh amarah, terjadi konfrontasi hebat antara mereka berdua. Susan sedang duduk di ruang makan menunggu Farhan yang pulang larut malam. Begitu Farhan masuk, aroma alkohol tercium dari pakaiannya. Susan memberanikan diri untuk berbicara. Susan dengan nada lembut namun penuh kesedihan. Farhan, kita harus bicara. Kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Farhan memandang Susan dengan tatapan dingin, membentak. Apalagi Susan, aku capek, aku baru pulang kerja. Kamu malah menyambutku dengan omelan. Farhan, ini bukan omelan. Aku cuma mau kita bicara baik-baik. Anak-anak semakin merasa kehilangan. Mereka merindukan ayah yang dulu. Oh, jadi sekarang aku ini ayah yang buruk. Mungkin kalau kamu nggak selalu mengatur hidupku, semuanya nggak akan jadi begini. Susan terdengar putus asa. Farhan, aku gak pernah berniat mengaturmu. Aku hanya mencoba menjaga hubungan ini tetap utuh. Kamu ingat kan, dulu kita punya mimpi yang sama. Kita punya harapan untuk masa depan anak-anak kita. Farhan dengan nada kasar memotong pembicaraan Susan. Mimpi, harapan. Kamu tahu apa Susan? Mungkin mimpi itu sudah hilang. Aku sudah lelah dengan semua ini. Susan mengerutkan kening merasa terluka. Lelah? Kamu lelah dengan keluarga ini? Lelah dengan aku dan anak-anak yang selalu menunggu kamu pulang setiap hari? Farhan menghindari tatapan Susan. Ia terlihat gelisah. Susan, aku gak ingin bicara tentang ini. Aku punya kehidupan sendiri yang kamu gak perlu campuri. Dan aku sudah muak, harus pulang dan merasa terjebak di sini tiap hari. Susan menangis, suaranya bergetar namun penuh emosi. Terjebak Farhan, keluarga ini bukan penjara. Aku dan anak-anak mencintaimu, menunggumu, berdoa untukmu tiap hari. Tapi kenapa kamu malah memilih pergi, membiarkan kami merasa sendirian? Farhan terdiam, terlihat terpengaruh sejenak, tapi kemudian mengalihkan pandangannya. Aku nggak tahu Susan, mungkin aku sudah nggak cocok lagi dengan kehidupan seperti ini. Kamu selalu menuntut dan aku merasa lebih bebas di luar. Susan dengan suara lelah namun penuh keteguhan. Farhan, kebebasan yang kamu cari itu akan menghancurkan kita. Kamu mungkin merasa bebas, tapi kamu sedang mengorbankan keluarga yang mencintaimu demi sesuatu yang gak akan bertahan lama. Setelah malam itu Susan menyadari bahwa kata-katanya mungkin tak lagi berarti bagi Farhan. Ia merasa semakin putus asa, namun ia tahu ia harus bertahan demi anak-anaknya. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan, dan setiap kali Farhan pulang, rumah yang dulu selalu hangat, kini menjadi dingin dan asing. Di sisi lain, Farhan semakin sering menghabiskan waktu bersama Mira, mengabaikan tanggung jawabnya di rumah. Ia merasa bahwa hidup yang baru ini memberinya kebebasan, tanpa menyadari bahwa ia sedang menghancurkan segala hal berharga yang pernah ia bangun bersama Susan. Di tengah kehancuran yang makin dalam, Susan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ia masih harus bertahan? Ia sadar bahwa mempertahankan keluarga ini adalah pilihan yang menyakitkan, namun ia tidak ingin menyerah pada cinta dan janji yang pernah ia buat. Meski begitu, jauh dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa ia mungkin harus memilih antara memperjuangkan suaminya atau menjaga harga dirinya sendiri dan kebahagiaan anak-anak. Hari-hari terus berjalan dalam ketegangan yang makin terasa di rumah. Susan menelan sakit hatinya, berusaha tetap berdiri demi anak-anak. Bahkan, mulai mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu keuangan keluarga. Dia tak ingin anak-anaknya merasa kehilangan atau kurangnya kehangatan di rumah, meskipun kini Farhan semakin jarang pulang. Setiap pagi Susan bangun lebih awal, mengurus sarapan, memastikan anak-anak siap berangkat sekolah, lalu pergi bekerja. Di malam hari, ketika anak-anak tertidur, ia menghabiskan waktu untuk merenung di ruang tamu yang sunyi, seringkali menahan air mata sendirian. Anak-anak perlahan mulai melihat bagaimana ibunya bekerja keras demi mereka. Melihat pengorbanan Susan, anak-anak mulai menunjukkan perhatian lebih. Fahri sebagai anak tertua mulai membantu mengurus adik-adiknya dan sering menghibur ibunya, membuat Susan merasa bahwa ia tidak sendiri. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Susan duduk di meja makan dengan wajah kelelahan. Fahri mendekati ibunya dan duduk di sampingnya. Dengan nada khawatir dan penuh kasih sayang, "Ibu, kenapa ibu bekerja terus? Ibu kelihatan capek. Aku bisa bantu jaga adik-adik kok." Susan mengelus kepala Fahri sambil tersenyum kecil, meski lelah terlihat di wajahnya. "Fahri, ibu baik-baik saja. Ibu cuma ingin kalian tetap bahagia dan punya masa depan yang baik."
Fahri dengan nada suara sedikit serak. Tapi aku tahu ibu sedih, aku tahu ayah sering marah, dan aku dengar ibu nangis malam-malam. Kenapa ibu gak marah sama ayah aja? Kenapa ibu masih bertahan? Susan menahan tangis, tersenyum untuk menenangkan hati Fahri. Nah, kadang cinta itu artinya berkorban. Ibu gak ingin keluarga kita hancur. Kalian adalah segalanya buat ibu. Fahri memandang ibunya dengan air mata mengalir. Ibu, aku dan adik-adik sayang sama ibu. Kami akan selalu di sini buat ibu. Malam demi malam berlalu dengan suasana yang penuh kesedihan dan ketegangan. Farhan jarang pulang dan setiap kali ia pulang ia selalu bersikap dingin pada Susan. Bahkan saat anak-anak mencoba mendekatinya, ia kerap mengabaikan mereka. Sampai akhirnya suatu malam Farhan pulang dalam keadaan mabuk dan langsung memicu konfrontasi besar dengan Susan. Amarah dan kesedihan yang dipendam terlalu lama akhirnya meledak di antara mereka. Farhan pulang dengan wajah merah dan langkahnya terhuyung. Susan yang sedang di dapur mendekatinya dengan hati-hati mencoba bicara dengan lembut. Farhan, kita harus bicara. Ini sudah keterlaluan. Kamu jarang pulang. Anak-anak merasa kehilangan ayah mereka. Sampai kapan akan begini terus? Farhan dengan nada kesal membentak. Kamu gak usah mengatur hidupku, Susan. Aku sudah muak dengan semua ini. Kamu gak pernah bisa mengerti perasaanku. Susan tersentak namun mencoba tetap tenang. Aku berusaha mengerti, Farhan. Aku berusaha keras menjaga keluarga ini. Menahan sakit setiap kali kamu pergi demi anak-anak. Tapi kamu semakin lama semakin menjauh. Apa kamu gak lihat bagaimana anak-anak merindukan kamu? Farhan tertawa sinis sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa. Anak-anak, kamu pikir aku gak punya hak untuk bahagia juga? Aku punya kehidupan sendiri yang ingin aku nikmati, tanpa harus mendengar rengekan setiap hari. Susan terdengar mulai marah, suaranya sedikit bergetar namun penuh ketegasan. Farhan, keluarga ini bukan beban. Aku dan anak-anak ini adalah keluarga yang kamu bangun sendiri. Kamu yang dulu bilang akan selalu ada buat kami. Tapi sekarang, kenapa kamu tega menghancurkan semua ini? Farhan menatap Susan dengan penuh emosi. Karena aku gak sanggup lagi, Susan. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup dengan hidup monoton yang kamu ciptakan. Kamu selalu berusaha mengontrol semuanya, bahkan hidupku. Dengan air mata yang mulai mengalir, Susan merasa penuh luka dan keputusasaan. Mengontrol hidupmu? Aku cuma berusaha menjaga kamu, menjaga keluarga ini tetap utuh. Tapi kalau ini yang kamu inginkan, apakah aku harus menyerah begitu saja? Farhan terdiam sejenak, tampak bingung namun masih keras kepala. Aku gak tahu. Aku hanya merasa lebih bahagia saat aku pergi jauh dari sini. Dengan suara yang mulai lemah namun penuh dengan ketegaran. Farhan, kebahagiaan yang kamu cari mungkin membuat kamu senang sekarang. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Mereka butuh ayah mereka. Setiap hari mereka bertanya kapan ayah mereka akan kembali seperti dulu. Fahri bahkan sering menangis memikirkan kamu. Farhan mulai terpengaruh namun masih berusaha menahan diri. Aku gak tahu harus bagaimana. Aku merasa semua ini bukan lagi hidup yang aku inginkan. Kalau begitu buatlah keputusan, Farhan. Aku gak bisa terus-terusan menunggu dan berharap pada janji yang gak pasti. Kamu harus memilih keluarga ini atau hidupmu yang baru. Konfrontasi ini membuat Farhan terdiam dan mulai merenungkan keputusan-keputusan yang telah ia buat selama ini. Di dalam hatinya ia tahu bahwa Susan dan anak-anak adalah bagian dari dirinya yang tak tergantikan. Namun ia terperangkap dalam ego dan kebingungan yang ia ciptakan sendiri. Susan di sisi lain mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada janji lama Farhan. Ia harus mulai memikirkan masa depan anak-anak dan dirinya sendiri, meskipun berarti ia harus menghadapi kemungkinan berpisah dari suaminya. Suatu hari, tanpa sengaja, Susan menemukan bukti yang membuat hatinya benar-benar hancur. Dalam ponsel Farhan yang tertinggal di meja, ia melihat pesan-pesan yang tak terbantahkan dari Mira, penuh kata-kata mesra dan janji yang tidak pernah ia dengar sebelumnya dari suaminya sendiri. Tubuh Susan terasa dingin saat membaca pesan-pesan itu. Namun ia tahu ia harus menghadapi Farhan dengan segala keberanian yang tersisa. Ketika Farhan pulang malam itu, Susan memberanikan diri untuk menghadapinya di ruang tamu. Anak-anak yang biasanya sudah tidur kali ini diam-diam berdiri di tangga, mengintip dengan hati berdebar-debar, mencemaskan ketegangan yang selalu memenuhi rumah mereka. Susan berdiri di ruang tamu menunggu Farhan yang baru saja masuk dengan wajah lelah. Susan, dengan suara tenang tapi penuh kesedihan. Farhan, kita perlu bicara. Aku sudah menemukan bukti yang lebih jelas. Ini semua tentang kamu dan Mira. Farhan terkejut sejenak, namun berusaha tetap tenang dan acuh. Bukti? Apalagi yang kamu bicarakan, Susan? Kamu ini benar-benar tidak bisa berhenti mencampuri urusan orang lain ya? Susan, dengan suara yang bergetar menahan sakit hati. Ini bukan hanya urusan orang lain, Farhan. Ini tentang keluarga kita, tentang aku dan anak-anakmu yang selama ini menunggu dan percaya sama kamu. Apa kamu masih berpikir semua ini urusan orang lain? Farhan menyeringai sinis, kemudian membuang pandangannya. Kamu benar-benar tidak bisa melihat kebahagiaan orang lain ya? Kamu selalu merasa paling benar, paling tahu apa yang baik buat semua orang. Mungkin aku memang tidak pernah cocok hidup dengan aturan-aturan yang kamu buat.
Susan menangis namun mencoba tetap kuat, berbicara dengan nada yang penuh kejujuran. Aturan-aturan yang aku buat, Farhan, ini bukan tentang aturan. Ini tentang kesetiaan, tentang janji yang pernah kita buat untuk selalu bersama apapun yang terjadi. Tiba-tiba, Farhan berlari dari tangga ke ruang tamu, mengejutkan Farhan dan Susan. Ayah, kenapa ayah tega seperti ini ke ibu? Kenapa ayah terus menyakiti ibu padahal ibu selalu berusaha buat kita semua? Farhan tersentak tak menyangka anak sulungnya akan menegurnya, mencoba meredam amarah. Fahri, ini bukan urusan kamu. Kamu masih terlalu kecil untuk mengerti. Fahri, dengan mata berkaca-kaca berusaha menahan tangis. Namun suaranya penuh emosi. Aku memang masih kecil, tapi aku tahu ayah salah. Aku tahu ayah nggak peduli lagi sama kita. Kalau ayah mau pergi saja, tapi tolong jangan sakiti ibu lagi. Susan memeluk Fahri yang mulai terisak, berusaha menenangkannya, meski hatinya sendiri terasa hancur. Nah, kamu sudah cukup berani, kamu gak usah khawatir, ibu akan selalu ada untuk kamu dan adik-adik. Farhan melihat Fahri menangis mencoba mempertahankan harga dirinya, namun tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Susan, kamu sengaja membuat anak-anak melawanku kan? Kamu memang ingin mereka membenciku. Susan menggeleng lemah dengan suara lirih, namun penuh ketegasan. Aku gak pernah ajari mereka membencimu, Farhan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kamu berubah. Aku sudah terlalu lama menutup mata dan memaafkan semua ini. Tapi sekarang, aku rasa aku sudah cukup. Farhan menatap Susan dengan wajah yang menunjukkan sedikit penyesalan, namun masih berusaha keras kepala. Kalau itu yang kamu inginkan, baiklah. Aku gak akan kembali ke sini lagi. Aku juga sudah lelah dengan semua ini. Fahri menangis semakin ngeras, memeluk ibunya dengan erat. Ayah, kenapa ayah tega? Malam itu menjadi malam terakhir Farhan di rumah mereka. Setelah mendengar kalimat terakhir Susan, ia mengambil tas kecil dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Susan dan anak-anak dalam tangis dan kesedihan yang mendalam. Meski berat, Susan menyadari bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk mereka. Ia tak ingin anak-anaknya terus-terusan menyaksikan kepedihan yang diakibatkan oleh ketidakpedulian Farhan. Kini, Susan bertekad untuk membesarkan anak-anaknya dengan kekuatan dan cinta yang tersisa, tanpa bergantung pada janji-janji yang tak pernah dipenuhi. Dalam hati, Susan merasakan kelegaan yang teramat sangat. Meskipun terluka, ia tahu bahwa ia akhirnya memiliki keputusan yang benar demi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Di ruang tamu yang penuh dengan keheningan setelah pertengkaran besar, Susan duduk dengan air mata berlinang. Di depannya, Farhan hanya berdiri dengan wajah datar, seolah tak tersentuh oleh kepedihan yang sedang melanda keluarganya. Anak-anak mereka mendengarkan dari kejauhan, hati mereka berkecamuk melihat ibu mereka kembali terluka. Susan yang selama ini menahan luka dan kesabaran akhirnya sadar bahwa ini adalah saatnya untuk merelakan. Dia tahu mempertahankan seseorang yang tak ingin tinggal hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit bagi dirinya dan anak-anak. Susan menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha menenangkan diri meskipun suaranya bergetar karena emosi. Farhan, aku sudah bertahan sejauh ini, berharap kamu akan berubah. Tapi malam ini aku tahu aku tak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang hanya melukaiku. Farhan memandang Susan dengan wajah acuh lalu tersenyum sinis. Kamu benar-benar dramatis, Susan. Kamu tahu kita memang sudah tidak cocok, kenapa harus begini terus? Susan menunduk sesaat kemudian menatapnya dengan tatapan tegas. Bukan aku yang berubah, Farhan. Bukan aku yang membuat kita hancur seperti ini. Semua ini kamu yang memilih dan aku sudah cukup terluka. Farhan mengangkat bahu seolah tak peduli. Jadi kamu mau apa sekarang? Berpisah? Tinggal sendiri sambil mengurus anak? Susan dengan suara penuh keteguhan, meskipun hatinya merasa remuk pun jawab. Iya, aku akan tinggalkan kamu, Farhan. Aku dan anak-anak tidak butuh melihat ibu mereka dihina, disakiti, dan diabaikan oleh orang yang seharusnya mencintai mereka. Mereka pantas melihat seorang ibu yang kuat, bukan yang terjebak dalam pengkhianatan. Farhan terdiam sejenak, sedikit terkejut mendengar ketegasan Susan, lalu kembali menatapnya dengan ekspresi keras. Kamu kira aku akan peduli? Kamu pikir aku akan berubah hanya karena kata-katamu? Dengan mata berkaca-kaca, Farhan berdiri dari sudut ruangan di mana ia dan adik-adiknya mendengar pertengkaran mereka, menatap ayahnya dengan keberanian yang baru pertama kali dilihat. Ayah, cukup. Kami gak ingin lihat ibu sakit lagi. Kami ingin bersama ibu. Farhan memandang Fahri dengan tatapan bingung dan sedikit terpukul. Fahri, kamu belum mengerti. Ini antara aku dan ibumu. Fahri dengan suara yang mulai bergetar karena menahan emosi. Tapi kami melihat ayah. Kami melihat semuanya. Kami tahu ibu selalu berusaha buat kita. Tapi ayah gak peduli lagi. Kami gak butuh ayah seperti ini. Susan memandang Fahri dengan air mata yang jatuh perlahan, memeluknya dengan erat. Kamu sudah sangat kuat, nak. Mulai sekarang ibu akan ada untuk kamu dan adik-adik. Kita akan baik-baik saja tanpa ayah.
Farhan menunduk tanpa sedikit terpengaruh, namun tetap menjaga sikap kerasnya. Kalau itu maumu Susan, silakan. Tapi ingat, hidup tanpa aku tidak akan mudah. Susan tersenyum pahit menatap Farhan dengan tatapan penuh kepedihan dan keberanian. Hidup tanpa cinta dan kejujuran lebih menyakitkan Farhan. Aku lebih memilih hidup susah daripada hidup tanpa harga diri. Anak-anak pantas melihat ibunya berdiri teguh meskipun tanpa kamu di sampingnya. Dengan keputusan yang diambil, Susan mengumpulkan kekuatannya. Malam itu menjadi malam terakhir mereka sebagai keluarga di bawah satu atap. Keesokan harinya, Susan membawa anak-anak keluar dari rumah yang dulu penuh kehangatan. Sekarang hanya meninggalkan kenangan pahit. Meski hatinya terluka, Susan merasakan kelegaan. Sebuah awal baru tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Bersama anak-anaknya dia berjanji akan membangun hidup yang lebih baik. Dengan cinta dan keberanian yang takkan pernah direnggut oleh pengkhianatan. Beberapa bulan setelah berpisah, Susan berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup mandiri. Dengan kerja keras, ia mendapatkan pekerjaan yang stabil di sebuah perusahaan kecil. Dan meskipun penghasilannya tidak besar, cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak-anak. Kehidupan mereka yang baru berjalan dengan penuh kehangatan, tanpa tekanan yang dulu dirasakan akibat pertengkaran dengan Farhan. Anak-anak tampak lebih tenang dan ceria, terbebas dari beban melihat ibunya terluka setiap hari. Mereka merasa aman dan nyaman mendapati ibu mereka sebagai sosok yang kuat dan penuh kasih. Namun di sisi lain, Farhan hidup dalam kesunyian yang mulai membuatnya tersadar. Setelah hubungan singkatnya dengan Mira berakhir, Farhan menyadari bahwa cinta yang tulus hanya datang dari keluarga yang ia abaikan. Kesendirian dan penyesalan menyelimuti Farhan, dan untuk pertama kalinya dia berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Suatu sore Farhan memberanikan diri untuk menemui Susan di tempat kerja. Ketika Susan keluar, ia terkejut melihat Farhan menunggu di depan kantor. Dengan nada dingin namun tetap sopan. Apa yang kamu lakukan di sini, Farhan? Farhan menghela napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Aku hanya ingin bicara sebentar. Aku ingin minta maaf, Susan. Susan menatapnya dengan tatapan dingin, terlihat tidak terpengaruh. Maaf, setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang kamu beri untukku dan anak-anak. Farhan menunduk, merasa berat mengatakan yang ada di pikirannya. Aku tahu aku salah, aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi sekarang aku sadar, aku kehilangan hal terpenting dalam hidupku. Aku kehilangan kamu, Susan, dan anak-anak. Susan menatap Farhan dengan tatapan terluka namun penuh ketegasan. Kehilangan. Farhan, kamu memilih untuk pergi. Kamu memilih untuk menghancurkan keluarga kita. Jangan bicara soal ini semua terjadi tanpa sebab. Farhan mengusap wajahnya, merasa putus asa namun mencoba bertahan. Aku tahu, aku menyesal, Susan. Aku tak bisa menahan rasa kesal ini. Setiap malam aku memikirkan kalian, anak-anak, mereka adalah hidupku juga. Aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Susan menghela nafas panjang, melihat Farhan dengan tatapan penuh ketegasan. Memperbaiki? Apa kamu tahu betapa sulitnya aku melewati hari-hari setelah kamu pergi? Kamu meninggalkan kami, Farhan, dan sekarang saat semua berjalan baik, kamu ingin kembali? Farhan, dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjadi ayah yang baik untuk anak-anak. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mencintai mereka meskipun aku salah. Susan tampak ragu lalu menunduk memikirkan perkataan Farhan. Terbayang wajah anak-anaknya yang lama tidak bertemu ayah mereka dan bagaimana mereka masih membutuhkan figur seorang ayah. Aku tidak tahu, Farhan. Mereka sudah mulai tenang. Hidup kami sudah mulai tertata. Aku tak mau kamu datang hanya untuk meninggalkan luka lagi. Farhan mencoba meyakinkan Susan dengan nada penuh kesungguhan. Aku berjanji, Susan, aku akan membuktikan bahwa aku berubah. Aku ingin menghabiskan waktu dengan anak-anak. Mereka pantas punya ayah yang hadir untuk mereka. Beri aku kesempatan, meski hanya sebagai ayah. Susan berpikir sejenak. Terlihat masih ragu, namun ada sedikit keraguan yang mulai meluruh. Baik, Farhan, aku akan memberi kesempatan tapi hanya untuk anak-anak. Jika kamu menyakiti mereka lagi, aku tidak akan membiarkan mereka merasakan rasa sakit yang sama. Dengan syarat yang diajukan Susan, Farhan mulai berusaha mendekati anak-anak kembali. Menghadapi mereka dengan tulus dan mencoba meraih kembali kepercayaan yang pernah hilang. Perlahan ia menyadari betapa berartinya keluarga yang ia abaikan dan belajar menghargai arti kesetiaan dan cinta yang sesungguhnya. Di sisi lain, Susan tetap berdiri kuat, tetap mandiri dengan hatinya yang sudah berbeda. Meski masih ada rasa sakit, ia fokus membangun kehidupan baru dan menjaga kebahagiaan anak-anaknya. Waktu terus berjalan, Susan membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari kehancuran yang ditinggalkan Farhan. Kehidupan yang ia jalani bersama anak-anaknya perlahan menemukan kedamaian. Setiap pagi ia bangun dengan senyum yang tulus dan semangat baru untuk membangun masa depan bersama mereka.
Anaknya terutama Fahri tumbuh menjadi pemuda yang penuh kasih, selalu mendukung dan menguatkan ibunya. Sementara dua adik kecilnya juga mulai memahami arti kebahagiaan di tengah cinta dan perhatian yang diberikan oleh Susan. Sementara itu di sisi lain, Farhan hidup dalam kesepian dan penyesalan yang mendalam. Meskipun ia berusaha untuk menjadi bagian dari kehidupan anak-anaknya, dia menyadari bahwa keluarganya telah menemukan jalan baru tanpa dirinya. Di saat Farhan semakin merasakan hampa, Susan justru semakin menemukan dirinya yang sejati, kuat, mandiri, dan penuh kasih. Pada suatu hari, Farhan memutuskan untuk menemui Susan sekali lagi, berharap mendapatkan kesempatan terakhir untuk berbicara dari hati ke hati. Suatu sore, Farhan muncul di depan rumah Susan. Saat Susan membuka pintu, ia sedikit terkejut namun tetap menjaga sikap tenangnya. Farhan dengan nada pelan penuh penyesalan. "Susan, bisakah aku bicara?" Susan memandangnya dengan tenang namun sedikit ragu. "Baiklah Farhan, tapi hanya sebentar." Farhan menunduk sejenak kehilangan kata-kata lalu menghela nafas dalam-dalam. "Aku tahu ini mungkin tak ada artinya lagi, tapi aku ingin minta maaf Susan. Maafkan aku atas semua kesakitan yang aku bawa di hidupmu dan anak-anak." Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, Susan berkata, "Farhan, aku sudah memaafkanmu. Aku memaafkan semua luka yang kamu beri, bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tapi karena aku ingin bebas. Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang masa lalu lagi." Farhan merasa semakin terpuruk, namun mencoba untuk mengungkapkan perasaannya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, Susan. Setiap malam aku teringat bagaimana aku menghancurkan keluarga kita. Aku kehilangan hal terpenting dalam hidupku karena kebodohanku sendiri." Susan mengangguk, matanya penuh ketegasan yang lembut namun tidak lagi tersakiti. "Farhan, hidup kami sudah damai sekarang. Aku dan anak-anak telah menemukan kebahagiaan meskipun tanpamu. Kami mungkin terlambat menyadari itu, tapi aku harap kamu bisa belajar dari kesalahan ini dan tidak mengulangi hal yang sama." Farhan dengan suara bergetar, "Apakah benar tidak ada harapan lagi untuk kita kembali?" Susan hanya tersenyum tipis dengan air mata yang menggantung namun penuh ketegasan. "Farhan, ada banyak luka yang tak bisa dihapus begitu saja. Ada kepercayaan yang telah hancur dan tak mungkin disatukan lagi. Kehidupan yang kupilih sekarang adalah kehidupan yang membebaskanku, dan aku ingin anak-anak tumbuh dalam kedamaian ini. Aku tidak bisa dan tidak akan kembali." Farhan terdiam menyadari bahwa ini adalah akhir yang sebenarnya. Dia menunduk, air mata mengalir perlahan. "Kamu benar Susan, aku yang memilih untuk pergi. Aku yang memilih untuk menghancurkan segalanya. Sekarang aku harus menerima akibatnya." Susan mengangguk dengan lembut, seolah ingin menguatkan dirinya sendiri sekaligus menutup bab terakhir ini. "Farhan, terima kasih atas pelajaran yang kamu berikan. Aku belajar banyak tentang kekuatan, dan aku belajar bagaimana mencintai diriku sendiri lebih dari apapun. Kini, aku dan anak-anak hidup dengan kebahagiaan yang kami temukan sendiri. Kami akan terus berjalan tanpa melihat ke belakang." Farhan pergi meninggalkan rumah Susan dengan perasaan hampa yang dalam. Membangun masa depan yang penuh dengan kedamaian dan cinta yang tulus. Kini, Susan tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah cinta yang ia berikan dan terima dari orang-orang yang setia di sisinya. Ia tak lagi merindukan sesuatu yang telah ia lepaskan.